Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pagarusa, salam Pencaksilat, dan salam seduluran untuk semua. Oke dulur-dulur semua, berjumpa lagi dengan saya tetap di Arfan Channel. Oke, pada kesempatan kali ini dulur-dulur ya, saya akan mencoba membahas salah satu pembahasan ini sesuai dengan permintaan oleh netizen dan subscribernya Arfan Channel. Nah, seperti apa dulur-dulur pembahasannya? Sebelum lanjut, seperti biasa, bagi dulur-dulur semua yang belum subscribe Arfan Channel, silahkan klik tombol subscribe Arfan Channel. Karena dengan klik tombol subscribe-nya, berarti dulur-dulur semua mendukung channel ini agar tetap terus berkarya dan berkembang membagikan informasi tentang pencaksilat. Oke, ya dulur-dulur, supaya tidak terlalu lama video kali ini, saya akan langsung to the point-nya saja sesuai dengan isi judulnya dulur-dulur ya. Terjadi rumah yang rusak dan juga perusakan dari Tugu BSHT ya. Dan di sini dulur saya bukannya apa-apa, saya akan memberikan kronologi lengkapnya supaya kita itu memberikan penilaian itu secara gamblang, secara sudut pandang yang benar gitu ya. Jadi supaya kita itu tidak memberikan penilaian itu selalu negatif tanpa didasari penyebab-penyebab yang lainnya ataupun dasar-dasar yang lainnya. Seperti itu dulur ya. Lanjut. Di sini saya akan memberikan kronologinya. Ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan dulur. Saya mencari informasi, mencari data sampai 2 hari karena ini terjadinya itu tanggal 30 ya. Tanggal 30 kemarin ketika ada pengesahan ataupun pengukuhan santri baru Pagarusa cabang Babat Lamongan. Tepatnya di Kedung Pring dulur ya. Oke ya, lanjut. Dan pada acara tersebut dulur, karena namanya orang banyak ya, biasalah, ada konvoy itu sudah biasa. Perguruan apapun itu ya sudah biasalah. Perguruan pencaksilat manapun kayaknya sudah biasa melakukan konvoy tersebut. Terus kenapa kok sampai terjadi hal tersebut? Nah, di sini dulur saya akan mencoba memberikan kronologinya. Ya, ketika kita atau rombongan dari dulur-dulur Pagarusa sudah melakukan konvoy ya, melakukan konvoy, kita sudah aman, damai, tertib dulur-dulur, nggak ada pengerusakan ataupun apapun, dan sudah biasa. Kalau misalnya ketika ada salah satu perguruan pencaksilat itu berkonvoy, pasti ya akan ada atlet-atlet lempar batu. Ya nggak tahu ini dulur-dulur dari oknum pencaksilat mana ini, pasti itu. Pasti, apalagi dulur-dulur Pagarusa, wah luar biasa, sering sekali ketika konvoy pasti di tiap-tiap gang, di tiap balik rumah, dimanapun, wah pasti melakukan pelemparan dan pemancingan emosi dulur. Oke ya, jadi sudah jelas ya penyebabnya itu apa? Itu tadi pemancingan emosi dari dulur-dulur Pagarusa dengan melakukan pelemparan. Dan kenapa kok sampai terjadi ada yang rumah yang rusak? Itu karena gini dulur ya. Arah yang melempar, salah satu titik pelemparan dari dulur-dulur Pagarusa ya konvoy itu kan ada beberapa titik dulur, lebih dari 3. Dan di situ salah satunya yaitu dari arah belakang rumah itu tadi, rumah yang sudah rusak itu, rumahnya Mbak Mataji itu ya. Dan ketika ada yang melakukan pelemparan ke rombongan konvoy Pagarusa, ya nggak tahu siapa yang melakukan, hanya 1-2 atau gimana, itu melakukan serangan balik ya. Secara spontan kita langsung turun melakukan serangan balik dan tidak sengaja dulur ya, itu terkena dari rumah Mbak Mataji tadi. Seperti itu dulur ya. Jadi kita itu tidak sengaja ataupun tidak mempunyai niat langsung dengan seenaknya merusak rumah warga ataupun apapun seperti itu. Enggak lah, kita di Pagarusa bukan hanya diajarkan tentang bagaimana berlatih pencaksilat, tapi akhlakul karimah, adab itu yang sangat-sangat wajib diajarkan di Pagarusa. Seperti itu. Jadi saya juga anggota Pagarusa, saya juga merasakan bagaimana latihan di Pagarusa, apa pendidikan yang ada dalam Pagarusa. Tapi di sini dulur ya, saya akan mencoba memberikan penilaian yang netralnya terkait hal tersebut. Ya, kalau dikatakan salah, iya kita salah, benar. Itu adalah tindakan yang salah ketika kita melakukan perlawanan. Tetapi kalau tidak ada pemancingan emosi dengan pelemparan batu ke arah kita, pasti hal tersebut tidak akan kita lakukan. Tetapi ketika kita melakukan hal tersebut, itu adalah tindakan yang salah, kita harus akui. Dan insya Allah dulur-dulur Pagarusa semua pasti akan mengakui, karena
kita tahu bahwasanya dulur-dulur Pakar Nusa itu diajarkan untuk menjadi jiwa yang kesatria, bagaimana menjadi pesilat yang berjiwa kesatria. Ketika ada permasalahan, kita harus akui dan kita harus selesaikan, dan jangan sampai lari dari permasalahan ataupun kesalahan tersebut. Dan akhirnya dulur-dulur ya, dari pimpinan cabang Pakar Nusa Babat Lamongan langsung gercep dulur-dulur, nggak mau tahu siapapun itu yang melempar ataupun hanya 1-2. Tapi ketika ada nama Pakar Nusa yang disangkut pautkan, seperti di beritanya beredar, itu luar biasa dulur. Banyak sekali oknum-oknum silat memberikan postingan-postingan yang konotasinya itu menyudutkan Pakar Nusa. Langsung kita nggak ambil pusing, kita nggak terlalu banyak menanggapi di media sosialnya, komentar-komentar nggak terlalu, tapi kita langsung terjun, kita cari rumah yang terjadi pengerusakan atau kena imbasnya, kita langsung memberikan santunan, kita langsung memberikan ganti rugi, kita akan melakukan perbaikan. Nah seperti itu dulur-dulur ya, jadi kita tidak akan lari dari permasalahan. Itu adalah sifat atau yang harus dimiliki oleh jiwa-jiwa pesilat, terutama pesilat Pakar Nusa. Seperti itu ya, seperti yang sudah beberapa tampilan gambar yang ada di video ini ya, itu adalah beberapa dokumentasi ketika kita melakukan ganti rugi dulur ya. Kita mengakui lah, dan meskipun itu siapapun yang melakukan juga, kita juga tidak tahu namanya orang banyak ya, tapi mungkin hanya olah dari oknum 1-2 saja, dan itu pun karena ada penggerakkan emosi ya. Untuk permasalahan terkait terjadinya perusakan rumah, itu karena tidak adanya kesengajaan, dan juga penyebabnya yaitu ada pemancingan emosi yang diarah dari pelemparan itu dari arah rumah Mbak Mataji tadi. Seperti itu ya. Jadi kita sudah clear ya terkait rumah yang rusak tersebut. Kita sudah bertanggung jawab 100% ya, aman ya. Oke, dan terus kenapa terjadi perusakan dari tuku-tuku PSHT ya? Ini dulur ya, karena adanya tadi ya, namanya orang banyak itu sudah sedikit emosi ya, semakin panas ketika jalan dilempari batu itu beberapa titik dulur-dulur, dan sehingga terjadinya sedikit pelemparan batu juga, pengerusakan dengan melempar batu ke arah tugu PSHT. Seperti itu dulur ya. Tetapi di sini yang perlu diketahui dulur-dulur, bahwasanya kita itu sudah berkoordinasi baik dengan dulur-dulur PSHT. Kita itu sudah berusaha semaksimalnya memberikan keamanan dari aparat maupun dari anggota kami dari pasukan inti. Itu sudah memberikan pengamanan di tiap beberapa titik-titik yang akan dilalui atau dilewati oleh konvoinya dulur-dulur Pakar Nusa. Tetapi hal tersebut masih terjadi dulur-dulur ya, namanya saja orang banyak. Tapi kita sudah mempunyai itikat baik dengan melakukan penjagaan dulur-dulur ya. Ini kita sudah melakukan penjagaan. Anggota kita itu sudah digerakkan untuk menjaga tuku-tuku dari PSHT. Ya, kurang apa kita dulur-dulur ya. Kita sudah memberikan pelayanan yang baik ataupun yang lainnya. Sebisanya ya, semaksimalnya kita sudah meminimalisir supaya tidak terjadinya permasalahan tersebut. Tapi itu tadi, karena adanya oknum-oknum atlet lempar batu ini yang jadi masalah, dan juga yang menjadi masalah lagi ketika banyak dari orang itu memberikan postingan seperti ini dan itu akan memancing yang lainnya untuk memberikan penilaian yang negatif dan negatif. Seperti itu dulur ya. Oke, jelas ya. Mungkin sudah jelas permasalahan tersebut, dan di sini saya hanya bertugas untuk memberikan kronologinya, sebab musababnya terjadinya insiden tersebut dulur ya, supaya tidak ada kesalahpahaman ataupun dikonotasikan Pakar Nusa itu merusak rumah, menghancurkan tugu atau dan lain sebagainya tanpa ada penyebabnya. Itu yang akan menjadi permasalahan ya. Seperti itu dulur ya. Oke, mungkin cukup itu dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi kita semua. Ingat, kita dilatih di pencak silat bukan hanya latihan bela diri saja, tetapi yang terpenting adalah latihan adab, latihan bagaimana bersikap di masyarakat, dan berjiwa kesatria. Ingat, dulur-dulur Pakar Nusa pasti akan bertanggung jawab dimanapun berada ketika melakukan kesalahan. Saya yakin hal tersebut.